Tasya sudah menjadi anak sibuk sekarang dengan pekerjaan-pekerjaannya. Disinilah peran orang tua sangat menentukan untuk tidak membuat sekolah Tasya keteteran. Kadang-kadang pulang sekolah, kadang-kadang Apa kadang-kadang apa? bolos. Untuk melengkapi kekurangannya di sekolahan, Tasya ikut les. Bahkan terlalu banyak les yang diikutinya. Banyak Tasya lesnya. Bahasa Inggris, itu Kumon, habis itu Mereka memaksa Maudi untuk bermain sebagai Maudi yang selama ini dikenal masyarakat. Dan nyatanya Maudi tetap menerima tawaran-tawaran main seperti itu. Bahkan borongan sekaligus. Kesibukannya yang sangat tinggi pada syuting sinetron ini pada sisi lain membuat rencana-rencana pribadinya terpaksa dibatalkan. Termasuk rencananya untuk umroh. Padahal aku pengen sekali loh umrah tahun ini. Kayaknya kan lagi bulan puasa, milenium pula gitu. Tapi yang di sini mau jerit-jerit apa ditinggal nggak syuting-syuting gue. Gila deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Maudy Kusnaidi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1420 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kalau saya memang salah, saya punya banyak kesalahan pada Anda, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa saling mengerti dan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, menyemarakan suasana lebaran nanti, RCTI telah menyiapkan berbagai acara menarik. Di antaranya adalah yang dimintangi Tasya, artis cilik yang sangat menggemaskan dalam iklan sebuah pasta gigi. Pemirsa, ini adalah Syafa Tasya Kamila. Ingatlah iklan produk sebuah pasta gigi, maka Anda akan ingat bocah yang mengemaskan ini yang berbicara kepada kakaknya tentang rasanya sakit gigi yang lebih sakit dari sakit hati. Tapi malam itu kami menjumpai Tasya sedang syuting sinetron untuk tayangan lebaran berjudul Nyanyian Burung Dalam Kamarku yang akan disiarkan RCTI tanggal 8 Januari nanti. di sini Tasya jadi Ayu. Ayu itu siapa? Ayu itu ya Tasya. Ayu adalah seorang yatim piatu yang mencintai burung. Jadi yatim piatu gimana ya? Ya sedih ya. Kalau dihitung tayangan ini menjadi sinetron kelima yang dibintangi Tasya sejak tahun 1998 yang dimulai dengan sinetron berjudul Takdir sebagai sinetron pertama yang dibintanginya. Dan tentu saja sebagaimana pemain-pemain cilik lainnya, Tasya juga masih kesulitan kalau harus menghafalkan dialog panjang. Susahnya kalau kalimatnya itu panjang jadi susah. Tasya lahir pada 22 November 1992, anak bungsu dari 3 bersaudara. Dalam usia 4 tahun, ia sudah terpilih menjadi model iklan untuk sebuah produk susu, kemudian berlanjut ke produk bedak, lantas keju, dan bahkan sempat pula membintangi iklan asuransi. Tapi sekarang kita hanya melihatnya muncul dalam iklan sebuah produk pasta gigi karena ia dikontrak eksklusif selama beberapa tahun hingga tak boleh membintangi iklan lainnya. Dari sumber-sumber itulah Tasya si bocah ini bisa menabung banyak uang. Tabung buat beli rumah, kasih fakir miskin. Tasya sudah menjadi anak sibuk sekarang dengan pekerjaan-pekerjaannya. Disinilah peran orang tua sangat menentukan untuk tidak membuat sekolah Tasya keteteran. Kadang-kadang pulang sekolah, kadang-kadang Apa kadang-kadang apa? bolos. Untuk melengkapi kekurangannya di sekolahan, Tasya ikut les. Bahkan terlalu banyak les yang diikutinya. Banyak Tasya lesnya. Bahasa Inggris, itu Kumon, habis itu Piano? piano, habis itu balet, nyanyi. Pemirsa, wawancara dengan Tasya ini kami lakukan malam hari. Siang sebelumnya ia juga menjalankan ibadah puasa. Dan tentang les menyanyi yang diikutinya, Tasya memang bermaksud menjadi penyanyi dalam waktu dekat ini. Jadwal rekaman sudah dipersiapkan. Tapi kalau lagunya masih rahasia, masih belum ketahuan. Semoga Tasya tetap sehat dengan segala kesibukannya itu. Ia sedih kalau sakit. Pernah sakit nggak satu kali nggak? Ya sering. Sakit apa tuh? Pernah cacar ini bekasnya nih. Ya, sakit demam gitu. Setiap hari sekitar 80 pucuk surat Tasya terima dari para penggemarnya di seluruh Indonesia. Itu menjadi petunjuk betapa bocah ini cukup terkenal. Ya nggak boleh sombong. Habis itu rendah hati. Semakin lama Tasya akan semakin terkenal bila sanggup mempertahankan kualitasnya. Tapi sepertinya Tasya tidak akan menjadi artis untuk jangka panjang. Ia bilang kalau sudah bisa mengendarai mobil, ia akan berhenti jadi artis. Sampai bisa setir mobil. Kalau udah bisa nyetir mobil mau ngapain? Mau berhenti? Atau enggak
Atau enggak kelas 6 lagi itu kan soalnya suruh papa pakai jilbab. Setelah itu, Tasya akan belajar untuk meraih cita-citanya yang lain. Arsitek atau enggak insinyur. Sama aja ya. Assalamualaikum, saya Tasya. Melalui kabar-kabar ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mau maaf lahir batin. Kita lanjutkan sajian berikutnya. Pemirsa, berikut ini kabar pendek dari acara Dialog Ramadan Kabar Kabari yang kami selenggarakan di Masjid Sunda Kelapa Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 30 Desember lalu. Tampil sebagai pembicara adalah Ustadzah Hajah Anasitepu yang tampil untuk kedua kalinya di acara yang digelar Kabar Kabari dalam rangka ikut mengisi bulan suci ini. Dan untuk kedua kalinya pula artis kocak Ulfa Duyanti hadir memenuhi undangan kami. Sedangkan artis lainnya Monica Umardi bertindak sebagai pembawa acara. Dalam ceramahnya, Ustadzah Hajah Anasitepu banyak menyoroti tentang beratnya mendidik anak zaman sekarang. Menurutnya diperlukan kesabaran dan ketabahan besar dalam mendidik anak-anak di tengah pusaran globalisasi sekarang ini. Ia bandingkan dengan keadaan di masa lalu di mana anak masih sangat patuh dan hormat kepada orang tuanya. Ini karena pendidikan anak ditangani secara langsung, berbeda dengan zaman sekarang di mana banyak orang tua yang menyerahkan pendidikan anaknya kepada babysitter atau guru yang dipanggil ke rumah. Sedangkan artis Ulfa Duyanti banyak mendapat pertanyaan mengenai cara ia membagi waktu sebagai muslimah, khususnya sholat di tengah kesibukannya sebagai artis. Dan Monica Umardi mendapat pertanyaan mengenai keyakinannya pada agama. Pemirsa, berikut ini simaklah kabar lainnya yang baru saja selesai disunting editor kami. Di dunia model sangat dikenal istilah agency. Ini bisa disamakan dengan tempat penampungan yang akan menyalurkan para model untuk berbagai tujuan. Tujuan sebagai peragawati di atas catwalk, tujuan sebagai model pemotretan untuk berbagai keperluan, dan tujuan-tujuan lainnya. Berbicara mengenai agency, belum lama ini perancang busana Aji Notonegoro membentuk sebuah asosiasi agency atau merangkul berbagai agensi untuk bergabung dalam asosiasi yang ia beri nama Modelnet. Ini kan satu cita-cita saya ya, saya kan memang senang di dunia model, mengorbitkan orang ya, dan saya menjadikan model profesional, dan saya dengan adanya Modelnet ini, semua itu akan lebih terarah, akan lebih teratur, itu satu. Kedua, coba deh tolong orang-orang yang biasanya suka jahil-jahil, suka main belakang di belakang agensi, sekarang bercoba profesional gitu loh. Kesian kan si model itu sekarang harus kerja dengan agensi. Ya, dan coba lihat di luar negeri, nggak ada model yang nggak kerja, kalau nggak masuk agensi mana bisa dia kerja gitu loh. Tapi di sini orang udah baik-baik masuk agensi, tapi yang di belakang-belakang itu yang suka jahil gitu loh. Kejengkelan pada agensi tertentu yang sering merugikan para model itu pula yang mendorong Aji membentuk asosiasi ini. Dengan berhimpun, perilaku agensi bisa dikontrol dan selanjutnya akan menghasilkan nama baik sehingga mereka bisa dipercaya. Oh, insya Allah kalau bisa saya, Citra, Oki, dan Rati membuat asosiasi agensi gitu loh. Seharusnya sebuah agensi adalah tempat bersandar sepenuhnya bagi model. Apapun kepentingan model akan diurus oleh agensi. Kerjasama yang saling menguntungkan bisa terjalin bila masing-masing tidak mencurangi yang lain. Keuntungannya banyak sekali. Satu, dia tidak perlu repot-repot, mesti cari kerjaan. Dia tidak perlu repot-repot untuk untuk memanage pekerjaan. Dia tidak usah repot-repot, dia harus mengatur waktunya, semua sudah diatur oleh agensinya, semua jadwalnya juga sudah diatur, dan keuntungannya dia dipromosikan gitu loh. Jadi dia nggak perlu berkorban, kan ada orang yang mau berkorban apa aja demi populer, di agensi nggak perlu gitu loh. Jadi agensinya yang berkorban gitu loh, nggak perlu mengorbankan modelnya gitu loh. Dan agensi itu tidak mau menjanjikan janji-janji surga gitu ya. Kalau ada orang yang jahil-jahil itu, aduh lu mau deh jadi model ya, misalnya model cowok lah, dia nggak mau deh jadi model, lu ikut gue ntar lu kasih jadi model, dijanji-janjiin surga aja gitu lah. Itu yang bahaya. Untuk kalian yang berniat jadi model, jadikanlah kata-kata Aji Notonegoro barusan sebagai gambaran mengenai agensi. Mengenai model yang baik, Aji Notonegoro selama ini dikenal memiliki naluri yang tajam dalam mengorbitkan calon model. Jadi kalau kayak saya lihat satu cewek jalan tak gitu, saya bilang, aduh gila nih cewek bisa jadi model. Saya nanya aja langsung gitu. Dan ternyata memang akhirnya seperti itu. Biasanya memang tanpa direncanakan Aji menemukan calon-calon model lewat nalurinya yang tajam. Terus terang ada orang yang hunting model di mall, itu anti untuk saya. Ya, kalau saya ke mall itu saya maunya jalan-jalan, relax ya. Tapi kalau kebetulan saya ngeliat model cantik atau model yang potensi untuk bisa jadi model, saya tawarkan. Tapi kalau khusus datang ke mall untuk cari model, saya enggak. Jadi, jadi kalau saya hunting model itu kadang-kadang saya lagi naik mobil di pinggir jalan ada orang, saya lihat bagus potensi, saya tawarkan ya. Kadang-kadang saya di restoran lagi, saya pernah di restoran lagi di Gang Kelinci di Pasar Baru, saya lagi gila nih cewek, keren banget tinggi, samperin, kasih kartu nama, jadi model gitu loh. Jadi
Seperti itu, kita huntingnya seperti itu gitu loh. Sejumlah model yang ditemukan Aji nyatanya kemudian memang menduduki papan atas. Model-model rekrutan saya yang udah jadi, Mariana, Karenina, Afi Basuki, Santi, Florence,